Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang penentuan perubahan entalpi reaksi. Nah, untuk menentukan perubahan entalpi reaksi ini ada beberapa cara. Yang pertama ada kalorimetri. Yang kedua ada hukum Hess. Yang ketiga data entalpi pembentukan. Dan yang keempat tentang energi ikatan. Pada kesempatan kali ini Ibu hanya akan menjelaskan tentang hukum Hess terlebih dahulu, ya. Hukum Hess itu apa sih? Nah, kata Hess, perubahan entalpi reaksi itu hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir dari suatu reaksi dan tidak bergantung bagaimana jalannya reaksi. Kalau reaksi total sama dengan jumlah kalor tahap-tahap reaksinya. Nih, contohnya kayak misalnya delta H sama dengan delta H1 tambah delta H2 tambah delta H3 dan seterusnya. Nanti biar lebih jelas kita ke soal ya. Contoh nih misalnya reaksi pembakaran karbon dalam satu tahap. Ini misalnya ada reaksi seperti ini. Nah, untuk mengukur delta H-nya ini akan sangat susah kalau misalnya secara langsung. Oleh karena itu digunakanlah tahap-tahap berikut. Reaksi pembakaran karbon juga dapat berlangsung dalam dua tahap. Ini ada tahap pertama, ada tahap kedua. Kita lihat ya, tahap pertama itu karbon dibakar menjadi CO. Tahap kedua CO2 dibakar jadi CO dibakar jadi CO2. Nih kita lihat ya, reaksi akhirnya itu harus seperti ini. Kalau ada dua tahap kayak gini, ini kita tuliskan, ini kan CO dan CO tahap 1 itu kan ada sebelah kanan, CO tahap 2 itu ada sebelah kiri. Jadi kita bisa coret, maka hasil akhirnya itu akan sama dengan yang di atas ini. C ditambah setengah O2 tambah setengah O2 berapa? O2 kan? O2 sama dengan CO2 gitu. Jadi delta H-nya gimana? Delta H1 ini yang kita cari itu sama dengan delta H2 tambah delta. Nih misalnya ya, contohnya seperti ini. Gimana sih reaksi pembentukan CO itu? CO itu kan dibentuk dari C ya, dari C ditambah O2 gini kan. Pembentukan CO itu menjadi CO. Ingat ya, kalau pembentukan berarti ininya harus 1. Kalau ininya 1 berarti di sini O2-nya itu setengah. Nih, reaksi akhirnya itu harus seperti ini. Berarti gimana caranya? Kalau kita lihat dari yang tahap 1 ya, misalnya ini tahap 1. Kita lihat di tahap 1, C tambah O2 menghasilkan CO2. Kira-kira yang berkaitan dengan reaksi yang kita inginkan apa? C sama O2 ya. C di sebelah sini itu ada di sebelah kiri. C yang kita ingin, reaksi yang kita inginkan juga C-nya ada di sebelah kiri. Berarti ini udah benar kayak gini aja. Yang kedua, dari tahap 2 ini apa sih persamaannya dengan reaksi yang kita inginkan? CO-nya kan. CO-nya itu di sebelah kiri yang kita inginkan CO-nya harus 1. Sedangkan dari reaksi tahap 2 ini CO-nya ada 2. Gimana supaya jadi 1? Kita kali setengah. Jadi yang tadi lihat di sini C tambah O2 sama CO2 ini kan gak berubah, tetap sama. Reaksi yang kedua kita ubah dibagi setengah kan. Di sini 2 dibagi setengah jadi 1. Ini dibagi setengah jadi 1. Lalu O2 dibagi setengah jadi setengah O2. Ini juga dibagi 2. Gimana kalau reaksinya dibalik? Reaksi dibalik juga nanti delta H-nya juga dibalik ya, harus diingat. Lalu gimana hasil akhirnya? Hasil akhirnya itu seperti ini. Jadi yang tadi min 394 ditambah 284,5 itu hasilnya min 109,5. Gitu. Sekian penjelasan dari Ibu tentang hukum Hess. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.